Dan lagi ngerjain rembuk santuy. Ya. Sebenarnya saya sudah nonton sih rembuk santuйnya, alasan kenapa buat konten, terus apa yang pernah kakak bahas di rembuk santuy. Iya. Ada kakak bahas tuh tentang pertanyaan yang terlalu sering ditanyakan. Jadi saya akan coret itu, jadi oke deh. Tidak boleh lagi nanya dia. Dia nanya itu. Karena kak pernah yang ngeselin itu di mana ya lupa. Itu seminar tentang kepemudaan, seminar kepemudaan. Yang temanya adalah aktivisme kalau nggak salah. Pertanyaannya muncul yang terakhir itu, kak gimana cara nyimbangin antara akademik dan organisasi. Jadi hampir semua tempat kayak Anggisi dapat pertanyaan Iya sih, itu. pasti bakalan nanyain itu. Jadi teman-teman yang mau bertanya tentang itu langsung ke rembuk santuy aja. Nonton sih. Nonton rembuk santuy. Oh ya, jadi ke depan kalau ada yang nanya kakak arahin ke YouTube. Iya langsung. Ide bagus. Jadi nanya nonton rembuk santuy. Kak, menurut kakak pemimpin yang ideal yang kayak gimana kak? Gak ada pemimpin yang ideal. Nggak ada pemimpin Gak ada ideal. pemimpin yang ideal. Karena kita pakai perspektif mana dulu nih. Apalagi dalam masyarakat demokrasi, pemimpin yang ideal tuh nggak akan ada. Kenapa tidak ada? Karena gini, dalam masyarakat demokrasi kita akan memilih orang yang sesuai dengan kita. Kita nggak memilih yang terbaik, tapi yang paling cocok. Bisa seorang pemimpin jadi ideal kalau 100% masyarakat sama dengan dia itu. Tapi kan nggak mungkin terjadi, makanya nggak ada. Biasanya dalam masyarakat demokrasi yang paling paling jadi dilema bagi seorang pemimpin adalah menjadi tegas dan menyesuaikan visinya atau mengikuti kultur masyarakat, gitu kan. Dan kalau kita memilih tegas, kita nggak ikutin kultur masyarakat, kita bisa dicap sebagai pemimpin yang otoriter. Kalau kita memilih terlalu mengikuti kultur masyarakat dan nggak tegas, kita akan dicap sebagai pemimpin yang enye-enye, gitu, nggak tegas, nggak punya sikap. Artinya apapun yang kita pilih ada titik salahnya gitu loh. Pemimpin yang ideal Pro kontra, benar dan salahnya pasti ada ya kak. Cuman karena kita ada di masyarakat yang demokratis, baik kalau dalam pola pikir kakak ya, mengikuti keinginan masyarakat yang baik, bukan seluruh keinginannya, tapi yang baik itu menjadi hal yang prioritas. Karena selain kita mengarahkan masyarakat ke hal yang baik, konsep demokrasinya dapat, masyarakat pengen ngarah kemananya kena, gitu. Itu sih yang karakternya. Dan juga pemimpin yang merangkul sekarang lebih banyak diidamkan daripada yang tegas. Kalau pemimpin yang ideal nggak ada, mahasiswa yang ideal atau baik menurut kakak, versi kakak? Oke, versi saya. Pasti nggak ada juga sih, ada salah dan benar. Tapi Bener. versi kakak lah. Bagi saya mahasiswa yang paling keren adalah mereka yang memplan, merencanakan segala hal yang mereka lakukan selama jadi mahasiswa. Menurut saya kayak gini, mahasiswa itu adalah fase persiapan kita untuk pasca kampus. Kalau ada yang bilang mereka yang bisa menyeimbangkan antara akademik sama organisasi adalah yang ideal, bagi saya enggak. Bagi saya kayak gini, kalau ada mahasiswa yang cita-citanya pengen jadi profesor ataupun hanya fokus ke penelitian, nggak ada terlalu fokus ke sosial, untuk apa dia ikut organisasi banyak-banyak gitu. Fokus aja ke akademik. Fokus aja ke akademik dia. Atau kalau ada yang ada mahasiswa yang pengen ke hal-hal sosial jadi politisi, untuk apa dia terlalu banyak fokus di akademiknya gitu. Artinya yang saya anggap ideal adalah mereka yang bisa menjelaskan setiap langkah mereka ketika jadi mahasiswa itu kenapa mereka milih itu gitu. Itu yang ideal. Walaupun pada akhirnya itu bukanlah hal yang progresif gitu. Misalnya nemuin orang yang memang nggak pengen jadi orang yang kaya gitu, dan selama masa mahasiswanya dia banyak ikut kegiatan sosial, dia banyak berbagi, ya namanya kapasitas diri ya, dia nggak terlalu berpikir gitu. Dia ikut organisasi nggak mau terlalu mengembangkan dirinya, dia bisa menjelaskan itu, dan itu bagi saya luar biasa. Karena dia punya pilihan, dia punya arah, dia jelas, itu yang ideal. Itu yang ideal. Jadi harus punya planning. Ya. Saya mau lanjut ke pertanyaan yang lain. Boleh. Tapi bukan tentang tentang pemimpin, tentang apa, ini cuman tentang kakak. Oke, boleh. Iya. Lanjut S2 atau menikah? Menikah.
Pintar atau cantik? Pintar. Politik atau bisnis? Bisnis. Tidak menikah atau tidak bermanfaat lagi buat publik? Tidak bermanfaat lagi buat publik. Oh, tidak bermanfaat lagi buat publik. Saya pemuda yang berkemauan keras. Saya itu kakak maksudnya ya. Saya pemuda yang berkemauan keras, berintegritas, tangguh, pantang menyerah. Tapi orang-orang tidak pernah tahu bahwa saya Apa ya? Hobi SpongeBob SquarePants. oh sampai Kontradiktif sekarang, banget. sampai Sangat. sekarang kak. Ya, sangat. Jadi saya belum pernah menemui orang yang lebih SpongeBob dari saya kecuali teman-teman ngumpul di Secret BMFT. Se-SpongeBob apa kak Wawan? Coba sebutin quote SpongeBob. Kalau lebih suka komedi-komedinya lalu pertanyaan. Karena ternyata ada apa ya? Ada hal yang nggak akan ditangkap oleh anak-anak dari komedi-komedi SpongeBob gitu. Tapi Sasa punya kak satu episode SpongeBob yang paling Sasa seneng. Apa tuh? Yang waktu jadi bahas SpongeBob itu ada apa ya kak? Yang waktu SpongeBob itu kesesat terus dia ke Bikini Bottom pakai balon. Oh, Iya kan? oke, tahu. Yang kalau dia mau naik bis, masukin kartu, bisnya lari. Kakak inget quotes di sana. Jangan pernah lari mengejar bus, Jangan pernah apalagi lari dengan mengejar bus. kemiringan 90 derajat. Tuh, bukti ke SpongeBob-an kakak. A few moments later. Next kak, 3 tipe ideal wanita yang saya cintai adalah Oh, 3 tipe ideal wanita. Pertama, jiwa sosialnya tinggi. oke, itu. Yang kedua nggak materialis, bukan nggak matre ya, tapi nggak materialis, itu beda. Yang ketiga, saya lebih suka yang Islamis. Yang Islamis. Tuh, dengar teman-teman, 3 itu. Ini Sasa bakalan sebutin satu kata. Ini mungkin tempat atau orang. Jadi kakak sampaikan apa yang kakak bayangkan tentang ini gitu kak. Oke. Unsri, Ilmu alat pengabdian. ilmu alat pengabdian. Ibu, Ibu wanita yang sangat tangguh dan satu kaki, kalau ibarat saya seorang atlet maraton, ibu tuh satu kakinya. Jadi sisanya itu kaki sebelahnya. Ibu satu kaki. tapi ibu satu kaki. Kak Tio, Dingin dan gaje, tapi orang yang sangat berkarisma. Kak Safira. Kak Safira ini adalah temennya Kak Wawan. Safira adalah orang yang sangat bisa jadi adik di jajaran. Walaupun ada orang yang lebih muda dari dia bakal tetap jadi adik. Itu karakter dia. Sasa, Santuy. santuy. Betul sih. Terakhir, Nikmatul Hakiki Febriawan. Nikmatul Febriawan itu adalah seorang pemikir yang kadang pemikirannya di luar batas. Saya pernah nanya ke orang, kenapa kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada? Kalau teman-teman nggak percaya bahwa itu ada dalam pemikiran saya, itu ada dalam pemikiran saya. Bahkan menanyakan hal-hal sedetail itu ya kak. Iya, saya kadang nanya sih kenapa kita harus kuliah pakai SKS, kenapa kuliah itu harus pakai ya pokoknya kalau Betul waktu juga. kosong saya sering saya pakai untuk mikir. 5 hal penting buat Kak Wawan. Ibu, Ibu, menikmati hidup. menikmati hidup. Yang ketiga, apa ya? Diri saya sendiri. 2 hal lagi, bermanfaat. Bermanfaat. Dan yang terakhir, alasan. Alasan. Setiap pertanyaan harus ada alasan. Setiap hal. Setiap hal harus ada alasan. Dan setiap hal pasti punya alasan. Setiap hal pasti punya alasan. Sasa mau tanya yang tadi Sasa tanyain kak. Oke. Ditanyain lanjut S2 atau menikah, Kak Wawan pilih menikah. Oke. Ditanya tidak menikah atau tidak bermanfaat bagi publik, kakak jawab tidak bermanfaat bagi publik. Kenapa selalu pilih menikah? Menikah itu sebuah titik yang bakal ngubah hidup kita. Dari orang tuh rata-rata karakternya berbeda sebelum menikah sama setelah menikah. Kalau dalam bahasa saya kan penerima manfaat beasiswa Bakti Nusa nih. Oh iya betul. Di Bakti Nusa, menikah itu adalah fase naik tingkat dalam hal kepemimpinan.
Jadi banyak hal yang kita alami, dan kenapa saya lebih memilih menikah daripada bermanfaat, karena dengan menikah pun ada kebermanfaatan yang bisa kita cetak. Saya selalu bilang kalau saya menikah, saya punya anak, saya harus punya sebuah visi yang saya tanamkan kepada anak. Artinya kalau saya nggak bermanfaat lagi pun anaknya nanti bisa bermanfaat, dan walaupun kemudian saya fokus untuk mengkader anak, ya ada kebermanfaatan yang bisa saya cetak. Jadi mindset kakak menikah itu naik level kepemimpinan. Wow. Udah ada calonnya kak? Nanti tunggu aja undangannya. Iya. Pasti banyak yang pengen tahu kak. Jadi kalau belum kan dia memenuhi 3 tipe tadi mungkin kan. Kalau pengen memenuhi 3 tipe itu memenuhilah karena itu hal yang baik, bukan karena pengen jadi calon. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Oh ya, kakak kan aktif di BEM, sering orasi dan segala macam, tapi kakak lebih memilih bisnis daripada politik. Kenapa? Bisnis itu kita memerlukan orang lain. Kita akan belajar jadi orang yang merendah. Contoh kayak gini. Ini kakak dapat dari Kak Hans Tresma Unsri waktu Safira Maba 2016 ya. Kalau kita berbisnis, kita akan membutuhkan orang lain sebagai pelanggan. Tapi kalau kita berpolitik, kita akan dibutuhkan orang lain karena kita memegang sebuah kekuasaan. Kecondongan manusia yang dibutuhkan oleh orang lain itu akan condong untuk pongah, tinggi hati. Kalau berbisnis ya kita akan lebih cenderung ke rendah hati, dan menjadi orang yang lebih rendah hati itu sebenarnya lebih menyenangkan. Karena ketika kita punya sebuah jabatan, ada namanya syndrome of power. Saya ngerasain itu. Ketika misal sederhana aja, ketika datang ke sebuah acara nggak dikasih kata sambutan nih, ngerasa tersinggung. Itu kan syndrome of power, dan bagi saya itu suatu hal yang menyiksa. Ya enak. Lebih enak ya ketika datang ke sebuah acara menikmati acaranya. Ketika melakukan sesuatu kita merendah butuh orang lain, itu lebih enak aja. Dan ketika kita terbiasa untuk butuh orang lain, kita akan bisa menjadi orang yang dibutuhkan orang lain dengan baik. Tapi kalau misalkan punya kesempatan terjun ke dunia politik, diminta lagi seperti jadi presiden mahasiswa? Yang saya pikirkan kalau untuk jadi politisi praktis ya, saya akan bilang saya mampu. Karena saya bukanlah orang yang nyari duit. Saya bukan orang yang nyari duit. Dan pun di BEM nggak ada pendapatan segala macam, dan saya menikmati itu. Pun di dunia pasca kampus saya nggak berpikir untuk nantinya nyari duit gimana gitu. Tapi yang saya pikirkan adalah keluarga, siap atau enggak. Karena tantangan di dunia politik itu kan fitnah salah satunya, dan yang pasti keserempet adalah keluarga. Nah itu yang saya pikirkan, itu yang bakal membuat saya berpikir saya bakal ambil atau enggak. Jadi belum bisa jawab sekarang. Tapi ya kak, saya emang dari dulu seneng sih dengan orang-orang yang aktif di BEM, organisasi kayak gitu kak. Karena kan mereka itu bekerja tanpa dibayar. Tapi bener-bener kerja keras, berkontribusi dan segala macam. Kenapa di kampus kita nggak dibayar? Kenapa? Kenapa kak? Secara teoritis, secara umum, materi itu bakal menggeser nilai. Uang adalah materi, pembelajaran adalah nilai. Ketika kita sudah bekerja untuk uang, maka nilai kita akan berkurang. Misal, kalau kita bekerja tanpa dibayar ya, alasan kita bekerja adalah kita belajar atau kita mengabdi, itu kan hal yang sifatnya nilai gitu. Tapi kalau kita udah dibayar, maka ada satu alasan materi di sana dan nilainya bergeser. Jadi mahasiswa itu memang diminta untuk memahami nilai kontribusi, nilai kerja, nilai pengabdian secara penuh, sehingga mereka nggak dibayar. Kalau mereka mulai dibayar, maka nilainya akan bergeser gitu ke materi. Makanan, minuman favorit itu ada nggak kak? Makanan favorit? Ingat aja. Ikonik makanan favorit kakak tuh? Ikonik Nasi sama tempe sama sayur hangat setelah pulang sekolah. Nggak, paling hobi itu nasi, tempe, sambal terasi, sayur bening hangat. Sayur bening hangat. Makanannya hangat.
balik sekolah. Kenapa harus balik sekolah, Kak? Karena ada cerita. Karena kenangannya di sana. Oh. SD kakak kan, kakak SD-nya apa ya, ibu kakak guru dan jauh sekitar 15 kilo dari rumah. Jadi karena sama-sama kakak SD, ibu kakak guru SD, berarti kan kakak duluan balik, nggak ada orang di rumah, jadi harus nunggu dulu depan rumah. Dan ketika balik ibu masak dan kenangannya di sana. Dan memang akhirnya itu jadi makanan favorit. Dan emang apa ya, kakak bukan orang yang hobi ayam gitu, nggak, lebih hobinya makan yang sederhana-sederhana gitu aja. Jauh. Ada pesan-pesan nggak, Kak, buat teman-teman yang lagi nonton? Buat anak muda, gini deh, panjang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Misal gini, seorang pedagang, Seorang dia, pedagang. dia udah ngerapiin barang dagangannya dengan baik, disusun, kualitasnya udah bagus. Ternyata di depan rukonya macet, sehingga yang lebih laku adalah pedagang di daerah yang lain yang kualitasnya lebih buruk dari dia. Misal hal tersebut terjadi, artinya hasil dari pedagang itu nggak ditentukan oleh usahanya dia aja, gitu kan. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Sering banyak hal yang kita alami, hasilnya itu nggak cuma kita yang menentukan dan orang lain menentukan, apalagi hasil yang tampak. Kalau pedagang tadi puas dengan bagaimana dia maksimal dalam mengerjakan dagangannya, bagaimana dia bekerja keras untuk kualitas dagangannya, dia akan bangga dengan apa yang dia dapatkan. Ya, dagangan yang rapi, dagangan yang berkualitas, dia akan bangga. Tapi kalau si pedagang tadi mengukur keberhasilannya dari berapa uang yang dia dapatkan, maka dia akan merasa gagal dan dia akan merasa sedih. Dan kita sering mengalami itu. Misal dalam hal nilai kuliah, yang menentukan nilai kuliah kita nggak cuma kita, dosen, mood dosen, dan itu nggak bisa kita pengaruhi. Kalau teman-teman letakkan kebahagiaannya di nilai, bukan di proses ya, kebahagiaan teman-teman akan tertunda. Teman-teman akan menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, dan itu membuat teman-teman jarang bahagia. Saya ingin sampaikan adalah, ayo mulai sekarang lah kita coba apresiasi diri kita sendiri dengan apa yang kita lakukan, kualitas diri kita, seberapa besar perjuangan kita, karena itu akan membuat kita lebih sering bahagia. Dan diri kalian adalah orang yang istimewa dan pantas bahagia, maka apresiasilah diri kalian dari usaha kalian, bukan dari hasilnya. Nikmatul Hakiki Febriawan 2020. Kak, makasih banyak ya, Kak, sudah mau sharing sama Sasa di sini, sudah ngeluangin waktunya. Sehat dan sukses selalu buat Kakak. Semoga lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh, Kak? Boleh. Yeay, dadah.